Hmm. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Malam ini kita kuliah apa ya, perdana ya di mata kuliah PDT, pemrosesan data terdistribusi. Hmm, Sebelumnya sih mata kuliah ini diampu oleh Parafi ya. Tapi saya mencoba mempelajarin. Ternyata PDT ini yang dijadiin oleh para AV itu bukan berarti nggak saya iring sama zaman ya, tapi saya dikatakan ada pembaruan yang sambil berjalan, dan saya belum bisa mengubah apa ya, RPS dan RPS yang para AV berikan ke saya. Nah, tetapi eh, tetap RPS itu berlaku berjalan. Mungkin materi itu akan dipadatin sampai dengan UTS, atau plus satu UTS. Setelah UTS, kita akan mencoba mempelajarin PDT yang terbaru sesuai dengan perkembangannya, yaitu tentang big data sendiri. Ternyata implementasi dari PDT itu tuh sekarang itu kalau saya lihat ya big data di situ. Oke, kita tunjukin aja RPS dari Parapinya bagaimana, terus materi Parapi akan saya sampaikan juga nanti malam ini juga gitu. Oke, ini bisa dikatakan RPS ya teman-teman. Jadi ini masih saya nggak akan merubah gitu, nggak ngerubah dari RPS yang udah ada. Hmm, jadi apa yang kita akan pelajarin di zaman Farabi itu ada tentang pembahasan RPS sendiri, yaitu tentang kontrak kerja nantinya. Terus yang jelas sih saya sama Farabi kan beda eh, cara ngajar ya, tapi karena bersama lah gitu. Terus ada pengenalan, ada definisi dari PDT sendiri itu bagaimana karakter data yang tersebar. Terus ada database terdistribusi. Mungkin kalau di big data-nya mah apa ya, database non SQL di situ, SQLite di situ, hubungan sama Johnson. Begitu topologi jaringan. Topologi jaringan itu maksudnya adalah logikanya sih tentang, contohnya sih kayak aplikasi perbankan dan lain-lain itu gimana sih topologi jaringannya. Terus kita membuat seperti replikasinya bagaimana. Terus udah itu ada keamanan di situ, keamanannya terdistribusi sendiri. Terus ada web based system, koordinator based system yang mirip sih dengan big data juga. Makanya saya bilang ini bisa dikatakan dari apa ya, PDT itu perkembangan dari big data, perkembangannya adalah big data sendiri. Oke, ini dari RPS-nya.
Sebenarnya apa sih big data ya teman-teman? Big data itu sebuah data besar ya. Bisa dikatakan saya nyebutnya data sampah. Bisa dari mana aja itu data gitu. Terutama sih data digital ya. Atau sebutnya kalau bahasa ilmiahnya sih mungkin data sekunder ya. Nah, data sekunder tersebut gimana caranya kita rampung di situ, kita menjadiin sebuah data set yang nantinya bisa dimodeling gitu pastinya. Entah modelingnya itu ke arah machine learning ya, misalkan ke classification, ke cluster, atau apa real time analytic di situ, prediction ya tepatnya. Itu bisa digunakan ke arah sana teman-teman modelingnya. Untuk yang sekarang-sekarang ya mungkin generatif AI ya, yang kalian bisa lihat di ChatGPT itu cikal bakalnya itu ada di sini kita teman-teman. Lalu outputnya bagaimana ya? Outputnya ya sebagai data, sebuah set data yang akan menghasilkan sebuah macam-macam data di situ, ada sebutnya data science di situ. Sebelum menghasilkan apa menuju pemodelan data pasti memiliki visualisasi data ya teman-teman, processing data ya, tepatnya di situ. Mungkin ke depannya sih dari setelah kita padatin materinya Pak Raffi yang ini semuanya kan yang nggak jauh sih kayak query sistem basis data terdistribusi ya. Kalau itu saya ngelihatnya sih ini melihatnya ya ke arah gimana caranya sebuah data sampah ya itu eh, di dibikin query itu hasilnya sih dewe ya. Kalau saya baca-baca baca yang saya ketahuin gitu ya itu hubungannya sama Hadoop, terus hubungannya sama apa lagi ya MapReduce, terus Kakak itu ada beberapa pola yang mirip ya di sini gitu, dibikin query terus menjadikan sebuah dataset di situ. Nah dataset itu yaitu outputnya bisa dimodelkan di situ nantinya. Itu secara RPS dan secara big datanya sendiri secara singkat ya teman-teman, nggak apa ya akan dibahas nantinya gitu. Kayak gitu kita lanjut lagi aja tentang materinya ya. Ini materi dari Pak Raffi yang tidak akan saya rubah. Ehm, Oke, apa sih sebenarnya PDT itu? PDT itu ya sebuah data yang tersebar ya teman-teman. Ya contohnya logikanya ya yang sekarang kalian bisa ngerasain seperti aplikasinya apa ya, sistem aplikasinya kayak e-commerce ya teman-teman. Itu apapun apapun apa ya aplikasinya kayak e-commerce udah besar seperti itu pasti dia memerlukan apa ya sebuah komunikasi, sebuah distribusi data yang eh, tidak mengenal letak ya di atau geografisnya ya teman-teman. Dia pasti melakukan apa ada komunikasi koneksi ya kan di mana dia berada gitu
Misalnya servernya ada di Jakarta, misalkan ya, dia dia bisa melakukan apa? Melakukan koneksi antar eh, server antar satu server satu ke server yang lainnya pasti menggunakan wire. Sorry, mau apa? Menggunakan fiber komunikasinya, nggak mungkin menggunakan wire atau kabel. Mungkin kalau kabel masih bisa seperti apa ya? Perbankan, dunia perbankan masih bisa di situ. Terus dunia e-commerce yang kayak Alfamart atau kayak Indomaret itu bisa menggunakan sistem kabel, di mana pembayaran antara antara kasir dengan stok itu masih di dalam satu sistem yang besar di Alfamart atau di Indo atau yang sejenisnya, pasti dia menggunakan kabel. Terus antar Alfamart atau Indomaret pasti dia melakukan komunikasi datanya menggunakan fiber ya, atau bisa dikatakan wireless ya lah ya untuk sekarang ini gitu. Kenapa sih komputer server-server itu tidak mengenal lokasi ya? Karena dia apa, si pembuat aplikatornya sendiri dia udah merancang ngedesain namanya data center. Data center itu ya, artinya ya pusat data sih sebenarnya. Tapi di situ layaknya server kecil, layaknya seperti kecil yang di ya kayak punya Ista lah gitu. Dia mau benerin web Ista dimanapun, ya dia punya data sendiri, data center ya. Yang jelas komputernya sih yang agak keren lah ya. Nggak mungkin saya aja bukan nggak mau menyimpan data centernya di Ista di laptop saya, sedangkan laptop saya sendiri isinya udah macem-macem. Apalagi isinya udah ada MATLAB ya. Wih, tambah berat lagi kalau ngejalan apa kalau misalnya ada perbaikan, contoh kayak ada perbaikan CAKT aja di ISTA. Ya saya berharap menaruh ke anak buah saya di mana laptopnya itu sebagai data center di situ gitu. Sebagai service juga, karena sebelum saya dia udah beli, emang sebelum saya dia udah beli sebuah komputer gitu ya, untuk ya sebagai data centernya Ista gitu. Websitenya Ista juga semua ada di situ gitu. Di dalamnya itu kan ada, pasti ada Naviget buat database di situ. Terus di dalamnya ada PHP di dalamnya. Dia pasti dia ada seperti ya Sampipi atau Wampipi di situ, atau Apache di situ. Hanya emang sifatnya sih bukan kayak apa ya, eh, server ya, si bukan server, hanya sebagai data center kecil aja ya teman-teman, logikanya seperti itu. Web service-nya ya itu antara WAM, kalau nggak salah dia pakai WAM, terus pakai SAM juga dia punya ya teman-teman di situ. Jadi karena bentuknya kita web semua, contoh logikanya di ISA itu adalah web semua, jadi kebanyakan web service-nya ya itu dia menggunakannya SAMPP gitu, atau WAM PIP, apa atau WAM ya teman-teman. Lalu apa sih sebenarnya kata-kata tersebar sebuah data gitu ya? Adalah sebuah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke sebuah jaringan, seolah-olah usernya hanya menggunakan satu komputer saja. Jadi kalau dulu hmm, dulu ya kalau bikin program ada namanya istilahnya standalone ya, standalone sama semi standalone, apa semi standalone di situ dulunya.
sebelum cikal bakal aplikasi web yang banyak berkembang sekarang ini. Maksudnya otonom itu adalah standar itu sendiri gitu teman-teman. eh Dia antara satu sama yang lain terhubung gitu di situ, tapi dia memiliki perbedaan di situ. Dia hanya bisa mengoperasikan komputer di komputer di situ saja ya teman-teman. Namanya itu otonom. Kenapa sih orang seolah-olah gitu ya teman-teman? Ya kayak bank ya teman-teman. Itu bank itu sebenarnya itu maksud seolah-olah tuh ya bank gitu ya teman-teman. Karena kenapa dibilang begitu? Ya karena yang bisa mengakses aplikasi-aplikasi perbankan ya orang-orang perbankan aja teman-teman di situ. Jadi setiap ada transaksi sebelum dari cabang ke pusat sebagai apa ya, recovery atau sebagai rekaman di situ. Jadi kan kalau perbankan semua aplikasi itu sama, hanya bisa yang membedakan record kan teman-teman di situ. Fiturnya mah pasti sama gitu, fitur-fiturnya itu pasti sama. Yang membedakan hanya recordnya kan, isi isi record dari sebuah file itu pasti akan berbeda di situ. Nah, disitulah apa tersebar datanya itu sama gitu. Lalu bagaimana sih dia bekerjanya ya teman-teman? Jadi sebuah cabang A apa melakukan transaksi ya teman-teman. Dia nggak akan langsung apa ya? Secara otonom ya nggak secara langsung mengirim data terdistribusinya tersimpan itu secara apa ya secara pribadi di bank itu sendiri gitu ya teman-teman. Misalnya di cabang Cikokol atau cabang Bonjeruk aja sebuah bank, dia pasti dia punya data center ya teman-teman, punya media di situ, media storage yang ada di sana ya teman-teman. Dan pas lagi untuk dari segi keamanan, pastinya bank tersebut nggak apa ya eh, akan langsung merecovery gitu ya, merecovery. Jadi merecovery secara otomatis hitungan detik yang tersimpan di data centernya atau data pusatnya sebuah cabang di situ dia juga akan tersimpan di bank pusat gitu. Misalkan Bank Mandiri gitu ya, Bank Mandiri. Itu dia ada transaksi misalnya di cabang Kebonjeruk ya di situ ya teman-teman. Sedangkan pusatnya misalkan ada di Grogol kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di daerah Petamburan ya teman-teman. Itu otomatis dia akan menyimpan kedua-duanya secara bersamaan teman-teman. Tapi dia otonom, kenapa bilang komputer otonom? Karena ya itu di Bank Mandiri cabang Kebonjeruk dia menyimpan data juga yang sama teman-teman. Itu mestinya otonom. Nah, ini yang tadi logika yang saya berikan ya teman-teman di sini gitu. Jadi ada beberapa transaksi ya apapun bentuknya entah itu ini sini bayangannya sih teller ya teman-teman bank. Jadi ini cabang ini misalnya ini cabang A, ini cabang B ya teman-teman gitu ya. Ini ya ini sebutnya otonom ini gitu. Dia menyimpan semua transaksi entah itu perbankan, entah itu emang dokumen ya teman-teman. Ya dia tersimpan semua di sini teman-teman gitu. Nah, dia akan mendistribusikan penyimpanan data itu secara otomatis. Misalnya di apa di Bank Mandiri itu dia walaupun pusatnya ada di Tamburan, saya meyakini ya teman-teman dia memiliki rak server lebih dari satu untuk media penyimpanannya teman-teman di situ. Dia akan menyimpan otomatis di situ. Misalnya di bank sendiri misalnya ada dua lokal server di situ sendiri gitu. Misalkan di situ dia akan menyebarkan semua data-data data-data itu sendiri ya teman-teman. Cara berpikirnya seperti itu. Mungkin ini sebagai logika apa ya topologi jaringannya juga sih ya teman-teman. Ini contoh-contoh apa ya dari Pak Raffi ya.
kayak sistem telepon juga sama gitu ya, telepon biasa gitu. Terus manajemen jaringan. Nah, kalau yang tadi saya bilang semi standalone atau ya sebutnya adalah client server ya teman-teman. Dulunya cikal bakal website itu namanya client server ya teman-teman. Jadi ya lokal yang tadi saya bilang sesuai dengan definisinya dari sistem tersebar sendiri untuk didistribusikan teman-teman. Keuntungannya sih yang jelas dia terbuka, cepat, performanya ya baik. Terus kalau ada apa-apa, ada penambahan atau editing sebuah data itu cepat diproses. Terus pasti sharing datanya lah ya. Tadi ini ada ngomong keamanan juga ya teman-teman. Nah, secara function ya sebenarnya kinerja atau fungsinya itu hmm, dia dia handal sebagai workstation sendiri atau personal atau standalone sendiri. Terus untuk melakukan komunikasi ya dia cepat teman-teman di situ. Performanya baik lah gitu Bu. Ketimbang udah benar-benar standalone. Makanya sebutnya adalah client server teman-teman. Reliability, reliability. Udah pasti ya reliability sih ya teman-teman. Karena apa antar jika sebuah jaringan itu take down atau itu berjalan tidak baik di situ, maka server yang lainnya juga nggak akan mati, tapi dia tetap sebagai backupan teman-teman di situ. Mungkin ada yang didiskusikan, nanti akan kita lanjutkan di Gmat-nya. Oke, thank you, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.